Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan jahiliyah menuju zaman yang terang ad-dinul Islam. Topik kultum singkat pada siang hari ini adalah The Powerful of Doa atau kekuatan doa. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Dalam Al-Quran Allah berfirman di surah Al-Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka dalam keadaan yang hina dina. Dalam ayat tersebut sudah sangat dijelaskan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa kita. Namun, terkadang Allah belum mengabulkan doa kita karena terhalang oleh dosa-dosa kita. Doa itu ibadah. Doa itu adalah bukti bahwa Allah cinta kepada hambanya. Anta abdi, wahai hambaku, tatkala kita berdoa kepadanya. Semua nabi dipersenjatai oleh doa. Nabi Adam diampuni dan dimuliakan Allah dengan doa taubatnya. Nabi Yunus diselamatkan karena doa penyesalannya. Nabi Muhammad dimenangkan karena doa kesabarannya. Ada kisah yang menarik dari seorang dokter spesialis syaraf yang sangat terkenal di Pakistan. Ia bernama Dr. Ishan. Suatu hari, dia pergi ke luar kota dengan menggunakan pesawat. Namun, di tengah perjalanan terjadi badai yang sangat luar biasa, sehingga salah satu baling-baling pesawat tersebut terkena petir. Akhirnya, sang pilot pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sebuah bandara. Semua penumpang turun dan menunggu hingga badai reda. Namun, tidak dengan Dr. Ishan. Ia tidak bisa menunggu terlalu lama karena agendanya yang sangat padat. Akhirnya, Dr. Ishan pun memutuskan untuk menggunakan taksi dalam melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, taksi pun juga tidak bisa melawan badai itu. Akhirnya, taksi pun terhenti dan Dr. Ishan pun melihat ada sebuah rumah di pinggir jalan. Ketika taksi itu berhenti, di pinggir jalan ada sebuah rumah kecil dan Dr. Ishan pun berencana untuk singgah dan melakukan sholat di sana. Dr. Ishan pun menuju rumah itu dan Dr. Ishan mengetuk pintu rumah tersebut. Lalu dibukakanlah oleh seorang nenek-nenek dan Dr. Ishan pun menyampaikan apa maksud tujuannya di sana. Dr. Ishan pun menjelaskan kenapa dia bisa di sini dan apa yang akan dilakukan di sana. Sang nenek pun mengizinkannya dan akhirnya Dr. Ishan pun singgah dan melakukan sholat di rumah tersebut. Namun, ketika masuk ke dalam rumah itu, Dr. Ishan melihat ada seorang anak kecil yang sedang menahan kesakitan dengan nafas yang sangat terengah-engah. Dr. Ishan pun bertanya, siapakah dia dan apa yang sedang terjadi? Sang nenek pun menjelaskan bahwa dia adalah cucunya yang memang sudah lama mengalami sakit yang tidak ada obatnya. Semua dokter di daerah itu sudah ia coba untuk didatangi, namun masih belum bisa yang sanggup menyembuhkannya. Pada akhirnya ada satu dokter yang mengatakan akan ada satu dokter yang dari kota yang akan mampu untuk menyembuhkan anak itu. Namun sang nenek pun sadar untuk menuju ke kota membutuhkan biaya yang tidak sedikit, transportasi yang tidak mudah. Akhirnya sang nenek pun hanya bisa berpasrah dan terus berdoa kepada Allah gimana agar sang anak bisa dipertemukan dengan dokter itu. Mendengarkan cerita nenek tersebut, Dr. Ishan pun merasa terenyuh dan melanjutkan pertanyaannya.
"Siapakah nama dokter itu, Nek? Barangkali saya bisa membantu," kata dokter Ihsan. Jawab dokter Ternyata jawab nenek itu, nama dokternya adalah dokter Ihsan. Betapa terkejutnya dokter Ihsan mendengar jawaban sang nenek. Sejak saat itu, dokter Ihsan berjanji kepada sang nenek untuk membantu cucunya agar bisa sembuh seperti semula. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa hambanya. Walaupun di mata manusia terlihat tidak mungkin, namun semua akan menjadi mungkin atas kehendaknya. Sebelum saya tutup kultum saya pada siang ini, ada quotes yang cukup menarik yang berbunyi, "Kita tidak pernah tahu doa kita yang mana, usaha kita yang keberapa yang akan membuahkan hasil. Tugas kita hanya satu, memperbanyak keduanya." Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.